Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Saira Fasya Alivia, Anggita Adelia, Bima Sakti, dan Aditya Nugraha akan membahas mengenai etika belajar dalam Islam. Topik ini penting karena dalam Islam, belajar bukan hanya sekedar mencari pengetahuan, tetapi juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan bahwa keberhasilan dalam menuntut ilmu tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan, tetapi juga oleh adab atau etika yang dimiliki oleh seorang pelajar atau mahasiswa. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa, kita perlu memahami dan menetapkan atau menerapkan etika belajar agar ilmu yang diperoleh menjadi bermanfaat dan berkah. Kemudian, dimulai dari pendahuluan. Di poin pertama, menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi yang dimaksud di sini adalah dalam Islam menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kemudian poin kedua, ilmu tanpa adab tidak membawa berkah bagi pemiliknya. Yang dimaksud di sini adalah ilmu yang tinggi tidak akan bermanfaat jika tidak disertai dengan adab yang baik. Seseorang mungkin memiliki banyak pengetahuan, tetapi apabila ia sombong, tidak menghormati guru, atau menggunakan ilmunya untuk hal yang buruk, maka ilmu tersebut tidak akan membawa keberkahan. Karena itu, para ulama terdahulu lebih dahulu mempelajari adab sebelum mendalami ilmu. Kemudian yang terakhir ada poin nomor 3, Quran surat Al-Mujadilah 58:11 yang berbunyi Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Konsep adab dalam belajar. Kata adab berasal dari bahasa Arab yang berarti tata krama, sopan santun, atau akhlak yang baik. Dalam pendidikan Islam, adab menjadi fondasi utama dalam proses belajar. Seorang pelajar tidak hanya dituntut untuk pintar secara intelektual, tapi juga harus memiliki akhlak yang baik. Adab mencakup sikap menghormati guru, bersikap rendah hati, bersungguh-sungguh dalam belajar, serta menjaga hubungan baik dengan sesama. Tanpa adab, ilmu yang dipelajari bisa kehilangan manfaatnya. Oleh karena itu, pembentukan karakter harus berjalan seiring dengan pencarian ilmu. Adab pelajar dalam Islam. Yang pertama ada adab kepada Allah. Hubungan pertama yang harus dijaga oleh seorang pelajar adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adab kepada Allah diwujudkan dengan yang pertama meluruskan niat belajar semata-mata karena Allah, bukan hanya untuk mendapatkan nilai atau pujian. Lalu menjaga ketakwaan dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan yang terakhir selalu berdoa agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Karena pada hakikatnya sumber segala ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua ada adab kepada uh, guru dan orang tua. Adab kepada orang tua menentukan kesuksesan seorang anak. Karena itu, seorang pelajar harus meminta doa restu sebelum belajar, menghargai segala pengorbanan orang tua, berbakti, dan menjaga sikap kepada mereka. Ridho Allah juga bergantung pada ridho kedua orang tua. Selain adab kepada Allah dan adab pada orang tua, ada adab kepada guru dan juga kepada teman. Adab kepada guru merupakan uh, guru merupakan orang yang berjasa dalam menyampaikan ilmu. Oleh karena itu, seorang pelajar harus menghormati dan memuliakan guru. Bentuk penghormatan tersebut antara lain mendengarkan penjelasan guru dengan baik, tidak memotong pembicaraan guru, bersikap sopan dalam bertanya, menerima nasihat guru dengan lapang dada, sikap hormat kepada guru diyakini dapat mendatangkan keberkahan ilmu.
Lalu ada pada teman dalam mencari ilmu adalah saling menghormati dan menghargai pendapat, saling membantu dalam kesulitan belajar, serta memilih teman yang dapat membawa pengaruh yang baik. Lingkungan pertemanan yang baik akan mendukung keberhasilan belajar. Lalu di slide kelima ada etika belajar di era digital. Perkembangan teknologi memberikan banyak kemudahan dalam memperoleh informasi. Namun, teknologi juga membawa tantangan tersendiri. Sebagai pekerja muslim, kita harus menggunakan teknologi secara bijak. Di antaranya, menyaring informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Yang kedua, menghindari plagiarisme dan mencontek karena bertentangan dengan nilai kejujuran. Yang ketiga, memanfaatkan internet untuk kegiatan yang mendukung pembelajaran. Yang keempat, menjaga sopan santun saat berkomunikasi di media sosial maupun platform pembelajaran daring. Dengan demikian, teknologi dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas belajar. Lalu yang di slide ke-6 ada dampak penerapan etika belajar. Di dampak positifnya, apabila etika belajar diterapkan dengan baik, maka ilmu yang diperoleh akan menjadi berkah dan bermanfaat. Yang kedua, hati menjadi lebih tenang karena belajar dilakukan dengan niat yang benar. Yang ketiga, mendapat penghormatan dari guru, teman, dan masyarakat. Yang keempat, terbentuk karakter yang mulia dan bertanggung jawab. Lalu ada dampak negatifnya, yaitu nomor satu, ilmu yang diperoleh kurang bermanfaat. Yang kedua, kehilangan kepercayaan dan penghormatan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi pribadi yang sombong dan sulit menerima nasihat. Dan yang terakhir, ada tujuan pendidikan untuk membentuk akhlak yang baik tidak tercapai. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa etika belajar dalam Islam merupakan bagian penting dari proses menuntut ilmu. Seorang pelajar tidak hanya dituntut untuk cerdas secara akademik, tetapi juga harus memiliki akhlak yang baik kepada Allah, guru, orang tua, dan sesama. Di era digital saat ini, penerapan etika belajar menjadi semakin penting agar ilmu yang diperoleh tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga membawa keberkahan dalam kehidupan. Semoga kita semua dapat menerapkan etika belajar dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ilmu yang kita pelajari menjadi bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.